Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan anak-anak sekalian bersama orang tua sekalian selalu dalam keadaan sehat, sehingga mudah-mudahan juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini pelajaran tematik masih pada tema 1, subtema 1 pada muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat apa saja kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Di mana kemarin atau minggu yang lalu sudah kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup. Iya, kosakata yang berkaitan tentang ciri-ciri makhluk hidup antara lain seperti bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap perangsang. Tahukah kalian, ternyata kosakata-kosakata tersebut dapat disusun menjadi sebuah kalimat. Saat membuat kalimat, gunakan kata baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEB. Kalimat yang dibuat juga harus memenuhi kalimat efektif. Nah, ini kalimat jadi harus memenuhi kalimat efektif. Apa saja syarat-syaratnya? Ya, apa saja syarat-syaratnya? Syarat kalimat efektif haruslah mempunyai struktur yang lengkap. Artinya kalimat itu harus memiliki unsur-unsur seperti adanya subjek, terus disimbolkan dengan S, biasanya S ya, subjek. Kemudian ada predikat. Kemudian juga selanjutnya objek, atau bisa ditambah dengan keterangan. Nah, sekarang kita mencoba menerangkan satu persatu. Yang pertama tadi adalah subjek. Ya, apakah itu subjek?
Subjek atau pelaku dalam kalimat merupakan orang yang melakukan kegiatan. Subjek bisa berupa kata benda, nama orang, binatang, tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya nama orang itu merupakan orang seperti Benny, harimau, rumput, dan lain-lain. Yang kedua adalah predikat. Apakah predikat itu? Predikat atau kata kerja merupakan unsur yang menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan. Contohnya seperti kita melakukan tidur, bernapas, bergerak, memasak, dan lain-lain. Yang kedua, yang ketiga adalah objek. Nah, objek merupakan sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh pelaku dalam kalimat. Objek juga bisa berupa kata benda seperti ibu, Adam, dan burung. Selanjutnya yang keempat adalah keterangan. Keterangan berfungsi sebagai penjelas tentang bagaimana, di mana, atau kapan suatu peristiwa dalam kalimat itu terjadi. Contohnya bisa seperti ke rumah, di rumah, menggunakan sendok, dan lain-lain. Nah, coba kita perhatikan kalimat berikut. Bergerak. Contoh kalimatnya seperti tumbuhan bergerak. Nah, ini kata tumbuhan adalah sebagai subjek. Ya. Kenapa jadi di sini sebagai subjek? Tadi sudah kita terangkan bahwa bisa subjek itu bisa nama orang, bisa juga nama tumbuhan, bukan nama tumbuhan, sebagai pelaku di dalam sebuah kalimat. Nah, ini adalah dikatakan subjek karena sebagai pelaku dalam kalimat. Nah, yang kedua di sini kalimatnya adalah bergerak. Bergerak ini adalah sebagai predikat. Tumbuhan bergerak. Yang kedua, coba kita perhatikan kembali nomor 2, makan. Contoh kalimatnya adalah sapi makan rumput. Nah, di mana sapi ini adalah termasuk subjek. Kenapa jadi dikatakan sini subjek? Karena dia di dalam kalimat sebagai pelaku yang makan rumput. Nah, jadi yang melakukan makan rumput, pelaku dari makan rumput ialah sapi, maka dia adalah subjek. Kemudian yang kedua, makan. Kata yang kedua, makan, ini adalah termasuk predikat karena adalah kata kerja.
Kemudian rumput ini adalah sebagai objek. Tadi sudah objek itu diterangkan dikenai oleh sebuah perbuatan. Ya, jadi sapi makan rumput. Nah, karena perbuatan, karena akibat dari ya sapi makan apa? Makan rumput ini adalah akibat. Kemudian yang ketiga, bernapas. Kata manusia ini sebagai subjek, ya sudah jelas tadi sebagai pelaku. Yang kedua, nah ini sebagai pelaku, subjek. Yang kedua, kata bernapas adalah predikat karena dia adalah kata kerja. Nah, lalu di sini menggunakan paru-paru adalah keterangan. Nah, dia adalah sebagai kelengkapan dari kalimat, ya, kalimat manusia bernapas ini. Nah, ya, jadi keterangan dari kalimat yang di depannya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik. Bapak akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.